Selamat pagi pemirsa. Pers dan jurnalis terbukti belum bisa hidup tenang di tanah air di Indonesia. Di saat menjelang Republik Indonesia berusia 80 tahun, masih ada saja ancaman terhadap kehidupan pers. Bahkan dalam waktu 3 hari, kantor redaksi Tempo 2 kali mendapatkan kiriman bangkai hewan yang berbeda. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 24 Maret 2025 dengan tema Jurnalis Bukan Pemasak Bangkai bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Sudah tidak menerima kiriman apapun ya? Tidak. Karena apa yang terjadi di rekan-rekan kita di Tempo itu sesuatu yang selama sekian lama yang lalu sebenarnya nggak pernah terjadi. Iya, betul. Dan ini memunculkan alert apakah memang sekarang melakukan tugas jurnalistik menjadi sesuatu profesi yang amat sangat berbahaya. Apa pesan editorial, Kang Ade? Ya, pertama harus kita tegaskan bahwa teror terhadap redaksi majalah Tempo harus kita kutuk sekeras-kerasnya ya. Karena lama tidak terdengar teror terhadap pers ini atau terhadap jurnalis ini kemudian muncul ya. Dan munculnya ini berdekatan ya, dalam selang 3 hari. Pertama adalah kepala babi, kemudian tikus yang dicacah-cacah. Ini merupakan teror yang menurut saya bukan dilakukan oleh orang sembarangan, bukan oleh orang iseng, tapi memang orang yang memang memiliki motif tertentu ya. Terencana menurut saya. Dan ini dan teror ini harus orang-orang yang memang memiliki keberanian. Karena kalau kita lihat dari pergerakannya, ada CCTV dan sebagainya. Ini bagi pihak kepolisian sebenarnya tidak terlalu sulit juga untuk mengungkapnya ya. Kemudian yang kedua adalah ketika publik dikejutkan dengan teror terhadap redaksi majalah Tempo. Yang pertama untuk jurnalisnya ya, Cica, dan kemudian dilempar dari luar pagar. Nah, ini menurut saya pernyataan dari Kepala PCO ya, Presidential Communication Office atau Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengecilkan terjadi teror itu. Dia mengatakan bahwa ya masak saja. Ini menurut saya sangat-sangat kita sesalkan gitu. Seorang kepala kantor komunikasi yang harusnya dia statement dia itu bisa, kan statement itu mewakili negara, mewakili pemerintah, mewakili presiden itu, mewakili presiden. Dan ini menurut saya statement yang sangat gegabah gitu loh. Kalau kita melihat ini, apakah kemudian artinya memang ini artinya pengiriman bangkai-bangkai ini adalah bentuk teror kepada rekan Tempo? Karena memang Tempo beberapa waktu belakangan ini kan dianggap atau dilihat oleh masyarakat sangat kritis kepada sekian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin. Lalu apakah itu kemudian artinya memang ini dalam tanda petik ancaman bagi kebebasan berpendapat, ingin membungkam kritik, atau ini sesuatu yang lain? Jangan-jangan ada oknum yang mencoba memanfaatkan keadaan. Bagaimana, Kang Ade? Ya, teror terhadap majalah Tempo ini sebenarnya tidak hanya teror terhadap Tempo itu, tapi juga terhadap komunitas pers, juga terhadap masyarakat secara umum ya. Karena sekarang ini kan masyarakat sangat kritis ya, di mana pers menjadi garda terdepan menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan ini tidak bisa kita anggap enteng. Karena bagaimanapun juga sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28, kebebasan menyampaikan pendapat secara umum. Kemudian juga kita mempunyai Undang-Undang Pers nomor 39 tahun 1999, kita juga punya Undang-Undang HAM nomor 39. Itu jelas bahwa kemerdekaan pers, kemudian kebebasan berpendapat dan sebagainya ini dijamin oleh undang-undang. Jadi tugas negara adalah bagaimana kemerdekaan pers itu harus dijamin. Dan segala macam tindakan intimidasi, teror terhadap pers ataupun terhadap jurnalis ini harus diusut, harus diproses hukum. Tadi di dalam headline-nya pukul 7 yang saya bacakan beritanya, Kang Ade, Kapolri sudah memerintahkan Kabar Eskrim. Ini berarti kan nggak main-main ya. Ini pejabat utama Polri memerintahkan pejabat utama Polri. Apakah kemudian ini artinya kita bisa melihat dalam waktu dekat kasus ini akan terungkap? Kita akan bahas dan Kang Ade, dan inilah pemirsa editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 24 Maret 2025. Jurnalis bukan pemasak bangkai. Jurnalis bukan pemasak bangkai. Pers dan jurnalis terbukti belum bisa hidup tenang di tanah air. Di saat menjelang Republik Indonesia berusia 80 tahun, masih ada saja ancaman terhadap kehidupan pers.
Bahkan dalam waktu 3 hari, kantor redaksi Tempo 2 kali mendapatkan kiriman bangkai hewan yang berbeda. Paket pertama dikirim menggunakan jasa kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang. Paket itu berupa potongan kepala babi. Adapun paket kedua dilempar ke halaman kantor berupa hewan tikus yang dicacah-cacah. Kedua paket itu tidak melampirkan identitas, alamat, ataupun pesan dari pengirim. Hanya di pengiriman pertama, paket ditujukan kepada salah seorang wartawan yang juga host salah satu siniar di media itu. Berbagai pihak yang berempati mengutuk keras aksi teror terhadap wartawan, terkhusus dari masyarakat yang percaya bahwa kehidupan demokrasi memerlukan pers bebas. Kalau jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers saja diancam, apalagi masyarakat awam. Selain masyarakat, dukungan juga mengalir dari sejumlah penyelenggara negara, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memerintah Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widodo untuk menyelidiki teror ini. Tentunya, di satu sisi menunjukkan itu akan memberi efek gentar terhadap pelaku teror untuk kembali beraksi. Dan di sisi lain, pesan kepada aparat penyidik agar menangani kasus ini dengan serius. Ironisnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office alias PCO Hasan Nasbi justru melontarkan pernyataan kontroversial karena menyarankan agar bangkai kepala babi yang dikirim itu dimasak saja. Tidak hanya sekali, Hasan 2 kali menyarankan agar bangkai itu dimasak saja. Pada Sabtu 22 Maret lalu atau sehari kemudian, Hasan mengklarifikasi pernyataannya. Dia berdalih, pernyataan itu karena tidak ingin menyebar ketakutan yang menjadi target peneror. Tapi, nuansa itu menunjukkan bahwa ancaman terhadap pers dan jurnalis ditanggapi dengan candaan. Teror dianggap lelucon. Seyogianya dia sadar diri kalau sudah menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan posisi itu, Hasan tentunya menjadi pembisik Presiden Prabowo Subianto mengenai kejadian dari luar istana. Selain itu, Hasan juga yang kemudian menjadi pelantang suara untuk menginformasikan kebijakan dari istana ke publik. Ia bisa dibilang sebagai gambaran dari istana. Padahal Presiden Prabowo tidak mungkin memberikan saran yang sama, apalagi sampai memberikan pernyataan yang tidak patut dan tanpa empati. Ancaman terhadap jurnalis adalah nyata. Sepanjang sejarah Republik, jurnalis sudah diterpa berbagai macam ancaman, mulai dari verbal hingga yang menyebabkan hilangnya nyawa. Tanpa perlu diajari oleh Hasan Nasbi, jurnalis tidak akan kalah dari teror, apalagi bila teror dimaksudkan untuk memengaruhi prinsip jurnalistik dalam menjaga kesucian fakta. Jurnalis akan terus menjadi pengawas dari 3 pilar demokrasi lainnya, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Makanya, bagi masyarakat sipil, pers dipandang sebagai simbol demokrasi. Adapun bagi yang terganggu karena diawasi, memandang jurnalis sebagai pemasak bangkai. Konstitusi menandaskan bahwa setiap warga negara tak terkecuali pers berhak untuk bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas dari segala bentuk pembungkaman. Kewajiban negara ialah memastikan bahwa semua hak itu terpenuhi, bukan malah membuat ancaman sebagai bahan candaan yang sama sekali tidak lucu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan juga Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Teo, selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Iya, ini sama saja kita boleh sebut kepala kantor komunikasi, tapi tak pandai berkomunikasi. Karena dengan mengatakan masak saja, ini lucu. Dan masak itu maknanya kalau sesuatu yang dimasak berarti untuk dikonsumsi. Sama aja dia menyuruh jurnalis itu untuk mengkonsumsi bangke itu. Nah ini kalau ditilik dari segi ilmu kemungkinan, mungkin beliau juga tidak suka dengan jurnalis Tempo. Kasihan Prabowo ya, perlahan-lahan ada saja orang-orang di belakangnya yang asal nyetak. Sehingga lagi-lagi Prabowo mengingatkan agar perbaiki cara komunikasi dengan rakyat. Perihal Polri cepat merespon dan minta Bareskrim turun tangan, itu hebat. Mudah-mudahan cepat ada hasilnya. Bila tidak, sama saja omdo. Buktinya ada, CCTV-nya ada dan lain-lain. Kalau sulit juga, mungkin perlu dimasak dulu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ya, polisi sudah bertindak cepat dan kita berharap ada hasilnya segera. Saya membaca berita di headline Media Indonesia kali ini, hari ini Kang Ade. Dikatakan bahwa Tempo itu melaporkannya ke Mabes Polri, ketimbang Polda Metro Jaya. Karena menurut Tempo, beberapa waktu yang lalu kan juga ada mobil jurnalis Tempo. Hussein Abri Dongoran tahun 2024 tahun lalu dilaporkan, tidak ada tindak lanjutnya. Dipecahkan kacanya. Nah ini bagaimana kita bisa berharap dan yakin bahwa Polri benar-benar akan menemukan siapa itu yang melemparkan bangkai-bangkai ke Tempo ini? Ya seharusnya dengan kemampuan personel Polri, kemudian juga dengan scientific investigation, ini bisa dengan mudah terlacak pelakunya. Ya ini menurut saya polisi harus segera bertindak ya. Jangan kemudian ini kemudian menjadi keriuhan yang mengganggu pemerintahan Prabowo. Dan saya kira seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah khususnya, ini kan harus tahu juga bahwa Presiden memiliki peran strategis, memiliki posisi sebagai pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan perannya itu kan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Itu jelas bahwa Presiden memiliki peran sebagai informasi, edukasi, kontrol sosial. Jadi jelas bahwa sangat strategis. Dan oleh karena itu segala macam gangguan, teror, ancaman dan sebagainya kepada pers ini harus kita sikapi dengan tegas dan pemerintah tidak boleh berdiam diri gitu. Sambil menunggu hasil penyelidikan ini Kang Ade, apakah kemudian ucapan dari seorang kepala kantor komunikasi kepresidenan seperti tadi kata Pak Ondo itu boleh berlalu begitu saja? Karena Pak Ondo tadi mengira wah jangan-jangan memang tidak suka juga dengan wartawan Tempo, makanya bicaranya seperti itu. Karena artinya disuruh untuk mengkonsumsi bangkai kepala babi ini. Bagaimana Kang Ade? Ya menurut saya sangat melecehkan ya pernyataan dari Hasan Nasbi ini ya. Dan itu pernyataan yang tidak memiliki sensitivitas sama sekali gitu. Dan kita komunitas pers dan juga Dewan Pers juga meminta kepada Hasan Nasbi untuk segera menyampaikan permohonan maaf kepada komunitas pers dan masyarakat. Ini tindakan yang menurut saya ucapan yang sangat tidak patut. Karena bagaimanapun juga bahasa ini kan mencerminkan kepribadian. Bahasa mencerminkan intelektualitas. Jadi kalau misalnya itu dengan mudah disampaikan, ini patut dipertanyakan seperti apa kepribadiannya, intelektualitasnya. Dan yang paling penting, Hasan Nasbi tidak memiliki bagaimana sih pikiran-pikiran Prabowo dan sebagainya gitu. Nah, sementara pemerintah sekarang ini berusaha untuk bagaimana kegaduhan di kementerian, di dalam pemerintahan harus dikurangi gitu. Kan itu keinginan dari Prabowo. Dan ini pernyataan Hasan Nasbi ini jelas membangkitkan kegaduhan, menciptakan kegaduhan gitu. Sedikit banyak Kang Ade apa yang terjadi ini, terutama untuk rekan-rekan kita wartawan Tempo, pasti berdampak lah ya. Karena ya masa ada yang mau dikirimi bangkai begitu ya, apalagi bangkai yang mengerikan seperti ini. Bagaimana kita melihat dampaknya kepada pers, kepada kita juga termasuk pembicaraan di meja ini. Apakah kemudian kita harus dalam tanda petik berhati-hati lagi, mengurangi kekritisan kita, atau seperti apa?
sikap kritis ini adalah merupakan sebuah bagian dari pers ya. Tidak bisa pers itu bekerja kalau tidak kritis. Jadi sikap kritis tidak akan mengendur. Justru kita akan merapatkan barisan. Bagaimanapun juga dalam situasi sekarang ini, situasi di mana kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ini menurut saya komunitas pers harus segera merapatkan barisan bahwa ancaman ke depan ini semakin terbuka lebar. Apalagi kalau misalnya kasus ini tidak terungkap. Dan ini menurut saya ya kita harus bersiap-siap bagaimana kita menghadapi semua ini gitu. Beberapa waktu yang lalu kita masih ingat kasus penjual es teh. Kang Ade masih ingat ya? Betul. Itu kan terkait dengan presiden juga. Lalu kan ada tindakan walaupun waktu itu yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah, apakah kemudian hal seperti itu misalnya diperlukan juga untuk memulihkan kondisi ini? Karena nanti jangan-jangan ada orang berpikir apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu sesuatu yang mau disampaikan oleh Presiden. Kan bahaya juga seperti itu. Tapi kita harus jeda dahulu. Kang Ade dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade ada pepatah mengatakan kita boleh salah tapi tidak boleh jahat. Kalau kemudian misalnya katakanlah ucapan bahwa ya sudah dimasak saja itu sesuatu yang salah ngomong begitu, slip of tongue, itu kan bisa minta maaf. Tapi kira-kira akan terjadi tidak itu? Ya kalau kita lihat dari jejak digital Hasan Nasbi, ini saya kira beliau tidak layak ya menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presidenan. Ya. Karena ada beberapa persyaratan saya kira untuk menjadi Kepala Kantor Komunikasi atau menjadi jubir misalnya. Seseorang itu yang menjabat itu harus memiliki 3 kemampuan. Pertama adalah kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan komunikasi dengan pihak lain, kemudian kemampuan intrapersonal, bagaimana dia bisa mengolah pikiran, mengolah perasaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikasi publik. Nah, tiga kemampuan ini mutlak harus dipunyai oleh seorang juru bicara atau kepala kantor komunikasi. Dan yang lain harus mempunyai kemampuan misalnya memahami undang-undang, memahami psikologi massa dan sebagainya. Jadi menurut saya posisi Hasan Nasbi menurut saya Prabowo layak untuk mempertimbangkan bagaimana posisi Hasan Nasbi ini saya kira layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau kemudian misalnya beliau minta maaf begitu, itu kira-kira bagaimana? Iya. Itu menurut saya lebih baik ya. Jadi permintaan maaf bukan sesuatu yang nista ya, tapi bentuk dari keluhuran budi. Tidak perlu gengsi begitu ya? Tidak perlu gengsi. Jadi itu harus diakui. Orang boleh salah tapi tidak boleh berbohong seperti itu. Jadi permintaan maaf ini yang kita tunggu. Bagaimana pemerintah bisa menjamin kebebasan pers ini? Ini yang kita butuhkan juga Kang Ade. Nah, kita harus Presiden Prabowo harus secara tegas di dalam situasi seperti ini. Ketika komunitas pers gelisah dengan teror yang berturut-turut terhadap Tempo ini, Presiden Prabowo harus tampil di depan, menegaskan dan menjamin bahwa pemerintahnya menjamin kebebasan pers, menjamin kemerdekaan pers, dan ini sesuai dengan undang-undang. Baik, kita akan tunggu itu seperti apa, karena sekali lagi kita bukan pemasak bangkai, kita adalah kontrol dari pemerintah untuk masyarakat. Kang Ade, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, konstitusi menandaskan setiap warga negara berhak bebas dari rasa takut, bebas dari ancaman, bebas dari segala bentuk pembungkaman. Mari kita tunggu itu terjadi. Saya Lunan Samosi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Jaga kesehatan Anda, jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.